cuma Tuhan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar.
sempurna dalam kehidupan kita. Dan malah kita selalu senantiasa untuk hidup oleh karena anugerah Tuhan. Dan yang terbaik itu adalah kita terima daripada Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita masih dipertemukan untuk bersama-sama pada sore hari ini beribadah di GKJ Petoran. Kami akan bacakan warta gereja penting. Warta gereja Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024. Yang pertama, persembahan khusus TK. Pada ibadah hari ini ada persembahan khusus untuk TK Kristen Petoran. Yang kedua, perjamuan kasih jemaat GKJ Petoran. Majelis GKJ Petoran akan mengadakan perjamuan kasih setelah kebaktian Minggu 30 Juni tahun 2024. Ibadah hanya dilakukan satu kali pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat dapat mengambil peran aktif dengan memberi persembahan yang diwujudkan uang kepada petugas sesuai dengan kelompok masing-masing yang tertera di warta gereja. Informasi lainnya dapat dibaca di warta gereja. Ibadah hari ini Minggu 9 Juni tahun 2024
pukul 16.30 dipimpin oleh Ibu BRN Handayani dan dilayani oleh Saudara Yosua Filik Cahyono, mahasiswa praktek khotbah dari UKTS. Organis komparen, singer komparen, lektor Saudari Kesa Deandra Nugraheni, SID tim streaming B. Demikian warta jemaat tambahan hari ini. Terima kasih untuk perhatian segenap jemaat. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian "Oh Betapa Indahnya". Saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Baru dapat hidup halalun dan juga nyarun. Seperti ampunan dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sana air kita menguap, harga berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Baulah bani kepala harum, baulah bani kepala harum, dan juga nyarun. Seperti ampunan dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sana air kita berbunga, harga berkat akan dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Marilah kebaktian ini kita khususkan dalam pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Silakan dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, malah kita boleh memulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita muji Tuhan anggur baru supaya Roh Kudus itu senantiasa tercurah di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Memulihkan luka
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengaca dari hukum kasih yang telah kita dengar, ternyata kita belum mampu melaksanakan hukum kasih dengan sempurna. Karena kehidupan kita masih dipenuhi dengan dosa, maka marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan melantunkan satu pujian, "Hatiku percaya." Melihat jalanku,
ketika kita tidak tahu apa yang ada di depan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita bersyukur memiliki Tuhan yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, arahan yang harus kita gunakan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Petunjuk hidup baru diambil dari Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji nama Tuhan. Dan ketika kita boleh Tuhan izinkan mengalami segala sesuatu, segala tekanan, segala pencobaan, segala apapun, yaitu sangat menyulitkan kehidupan kita, tapi dalam Ibrani 12 ayat 2 tadi dikatakan bahwa kita harus melihatnya dengan iman. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa berjalan sendiri, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita ada di dalam tangan Tuhan, kita ada di pikiran Tuhan, kita ada di dalam hati Tuhan. Dan mari kita boleh menyerahkan hidup kita seluruhnya, untuk kita boleh juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Kita memujikan nama Tuhan. Ku di tangan-Mu. Di pikiranmu
kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur kepadamu. Oleh karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Oleh karena berkat-Mu kami boleh memulai ibadah pada sore hari ini. Mari Tuhan sediakan memberkati ibadah ini di awal, pertengahan sampai akhir nanti Bapa. Dan buka hati dan pikiran kami, buka hidup kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami menyerahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 8 ayat 4-11. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dan segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anak laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada minggu hari ini terambil dari Injil Markus pasal ketiga ayat 20-35. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dan Baal Zebul. Yesus pulang ke rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, "Ia tidak waras lagi." Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Baal Zebul, dan dengan kuasa pemimpinan setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan. Tetapi sudah tiba kesudahnya, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun siapakah saja yang menghujat Roh Kudus tidak dapat mengampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat, Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia.
Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapakah saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan saudaraku dan ibuku." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai firman Tuhan pada hari ini, saya berkenan untuk memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yosua Felix. Di sini saya berpraktek untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu homili, yaitu praktek khotbah pada hari ini. Sekian perkenalan dari saya. Mari kita masuki firman Tuhan pada hari ini dengan tema khotbah melihat dengan iman. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita belajar bersama tentang apa itu iman. Iman adalah dari bahasa Ibrani. Menurut Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahwa setiap manusia pasti mempunyai iman kepada Kristus, tetapi terkadang manusia itu lupa dengan apa iman mereka kepada Kristus. Dengan ilustrasi atau contoh dari Alkitab, yaitu tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kalau semisal kita mempunyai penyakit atau mempunyai keluh kesah cuma sebentar aja, pasti kita akan mengeluh, "Kok Tuhan kenapa ya kok Tuhan ngasih penyakit ke saya? Kenapa kok Tuhan ngasih percobaan kepada saya?" Padahal di dalam Alkitab ada contoh real tentang perempuan pendarahan 12 tahun itu. Kalau kita berobat sekarang itu bisa sampai ke luar negeri atau bahkan memakan biaya yang luar biasa. Tetapi pada mukjizat yang diterima oleh perempuan pendarahan itu, yaitu "Asalku jamah jubah Tuhan Yesus maka aku sembuh", maka sembuhlah dia dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala kala. Untuk dari kisah dalam 1 Samuel 8 menjelaskan tentang bagaimana gambaran keinginan orang Israel untuk memiliki seorang raja yang memerintah kepada bangsa Israel, yang melatar belakangi keinginan orang Israel untuk memiliki raja, yaitu orang Israel kurang beriman kepada Tuhan Yesus. Meskipun Samuel dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, namun Samuel sedih karena ia menandakan tidak kepercayaan kepada umat, karena dipilih menjadi raja atau bangsa itu adalah luar biasa, dengan tanggung jawab yang besar, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang besar dan sampai sekarang pun masih kokoh di dunia ini. Meskipun Samuel sudah memperingatkan kepada orang Israel itu, tetapi dari konsekuensi dan dari pemilihan seorang raja bagi bangsa Israel, pada akhirnya Tuhan mengizinkan
semuanya itu terjadi, dan akhirnya Samuel menjadi raja di antara orang Israel. Bahwa Tuhan digambarkan dalam kisah di 1 Samuel 8 ini, Tuhan sebagai orang tua yang memperingatkan anak-anaknya, membiarkan membuat keputusan dan membiarkan menghadapi konsekuensi apapun yang mereka hadapi. Untuk perikop kedua yaitu di Injil Markus ketiga ayat 20-35 ini, Yesus kembali menimbulkan banyak kekhawatiran dan kontroversi. Namun pada kenyataannya kita bahwa memahami konteks ini dalam sebuah kejadian dalam hubungannya Yesus dengan orang-orang banyak itu. Di sini ada 3 kelompok yang terlibat dalam kisah di Markus 3 ayat 20-35 ini, yaitu yang pertama tentang orang-orang banyak itu atau kerumunan. Keluarga Yesus dan ahli Taurat dari Yerusalem berkerumun terus mengerumuni Yesus karena mereka tertarik tentang ajaran Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini, kalau digambarkan dengan keadaan sekarang ini, contohnya kalau di tengah-tengah kita ada orang terkenal atau presiden, pasti kita akan kepo atau ingin tahu kenapa kok presiden sampai ke kampung saya. Dan itu juga terjadi kepada Tuhan Yesus karena orang-orang banyak itu kepo terhadap pengajaran Tuhan Yesus tentang kesembuhan, tentang mukjizatnya yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka yang kedua yaitu keluarga Yesus datang untuk mempunyai maksud untuk menjemput Yesus, dan artinya untuk menjauhkan Yesus dari kerumunan itu. Karena keluarga Yesus pasti khawatir akan banyak orang yang mengerumuni Yesus, pasti akan terjadi apa-apa. Tetapi keluarga Yesus itu mewakili konflik kita, konflik internal yang dengan tindakan dan ucapan Yesus, keluarga ini sering terjadi di kalangan umat Kristen untuk memilih panggilan Allah atau melalui Yesus. Yang ketiga yaitu para ahli Taurat dari Yerusalem dengan maksud memberi penjelasan tentang Yesus dan kuasanya. Mereka menganggap Yesus sebagai agen iblis dan menolak klaimnya sebagai agen ilahi. Pernyataan ahli Taurat ini memberikan penilaian yang sangat berat kepada Yesus. Yang penting dalam kisah ini yaitu bagaimana kita meresponi Allah melalui Yesus. Hubungan kita dengannya bergantung pada sejauh mana kita siap untuk melakukan perjalanan ini. Dan percayalah bahwa melaluinya kita akan mengalami kesukacita surga di antara kita dan di dunia ini. Para ahli Taurat melihat dengan pikiran atau rasional Yesus Kristus menyingkirkan iblis dengan kekuatan iblis yang lebih besar, dan mereka kalah. Hal ini adalah salah. Yesus menyingkirkan iblis dengan kuasa kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ini berarti Roh Kudus menang atas kuasa iblis dan setan. Beelzebul menyingkir, berimanlah kita atas semua hal ini. Untuk sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana kesaksian saya tentang bagaimana saya bisa berdiri di tempat ini atau memberitakan firman Tuhan. Yang pertama bahwa saya sebenarnya dulu nggak ada keinginan atau nggak ada sama sekali pemikiran untuk masuk teologi atau menjadi pengkhotbah dan sebagainya. Tetapi waktu saya berdoa, kepengen saya yaitu untuk kuliah di Fakultas Hukum, tetapi karena Tuhan tidak mengizinkan saya untuk kuliah di Fakultas Hukum, maka saya berdoa kepada Tuhan, meminta rema kepada Tuhan bahwa kenapa Tuhan kok nggak milih saya ke Fakultas Hukum aja, karena jujur aja kalau di Fakultas Teologi itu lumayan berat. Kalau awal-awal enggak, tetapi kalau udah memasuki semester 5 sampai terakhir pasti akan mengalami kesulitan yang cukup. Contohnya yaitu tentang penafsiran Alkitab.
saya pertama kali menafsirkan Alkitab itu pusing karena ya takutnya Alkitab sudah benar. Kalau saya tafsiran malah nanti jadi salah atau menyesalkan orang umat, kan bahaya. Jadi saya di sini belajar untuk bagaimana cara jadi pengkhotbah. Dan puji Tuhannya saya diberikan kesempatan untuk berkuliah di Fakultas Teologi. Sampai detik ini pun saya masih kuat karena bukan kuat dan gagah saya, tetapi Tuhan yang menopang hidup saya. Karena dalam fase berkuliah ini saya mempunyai banyak pergumulan, bukan hanya dari mata kuliah atau yang lain, tetapi dalam tugas-tugas yang diberikan pasti akan mengalami kesulitan. Tapi Tuhan pasti melihat anaknya, kalau kesulitan pasti akan menolong, membantu dan memulihkan semuanya ini. Dan kalau di Fakultas Teologi kan ada bahasa Ibrani dan Yunani lah, itu juga membuat saya pertama kali tahu tentang apa itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Yang dulu saya membaca Alkitab cuma istilahnya bahasa Indonesianya aja, tapi kalau di Fakultas Teologi ada tentang bahasa Ibrani dan Yunani itu yang tidak didapatkan oleh fakultas selain di Fakultas Teologi. Karena kuliah di Fakultas Teologi itu sebenarnya enak kalau kita mengikuti alur pembelajarannya dan manut kepada dosen-dosennya. Kalau kita nggak manut ya sama aja, kita pasti capek. Seperti contohnya teman-teman saya yang 2 orang dulu rajin, sekarang udah keluar dari Fakultas Teologi karena katanya nggak kuat dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Dan sampai sekarang pun saya masih kuat untuk menghadapi semuanya itu karena Tuhan selalu menolong dan karena dukungan orang tua saya untuk maju atau melakukan ini semua. Karena orang tua juga mendukung bagaimana tentang kisah saya, yaitu dari kecil saya nggak pernah, jujur aja, saya kecil jarang banget omong di depan orang gini. Ini first time saya untuk ngomong di depan orang banyak. Biasanya cuma ber-6 di kampus, sekarang ini lebih dari 6. Puji Tuhan, Kak. Mohon maaf kalau masih agak gugup. Karena ya ini uji coba saya pertama pasti agak gugup, lama-lama pasti enggak, karena ya jam terbang itu juga penting bagi pengkhotbah. Nah, cuma sekali langsung khotbah itu ya agak pusing. Kalau udah lama khotbah kan enak, udah pengalamannya banyak itu. Kayak Pak Justin kan juga pengalamannya udah banyak, pasti enak. Pertama kali pasti ada cobaannya. Pak Justin sudah pernah cerita di kelas juga. Saya udah tahu maksudnya seluk-beluk jadi pendeta itu seperti apa, jadi saya udah paham karena hampir semua dosennya saya adalah pendeta. Jadi saya sering tanya-tanya kepada dosen saya, bagaimana menjadi pendeta itu mudah atau enggak? Jawabannya selalu enggak. Karena ya itu, pasti kan pendeta kan mesti dicontoh sama jemaatnya. Kalau pendetanya seumpama enggak menuruti turut firman Tuhan, pasti jemaatnya, loh kok pendetanya kok malah enggak sesuai firman Tuhan? Apakah ini dapat menurut dengan firman Tuhan atau hanya cuma ikut-ikutan aja? Mau kepengen jadi pendeta tapi nggak memahami apa itu isi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebenarnya bukan hanya dibaca tetapi direnungkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dilakukan. Karena ya gitu, firman Tuhan itu udah benar dan nggak ada yang
Kalau orang-orang banyak, orang lain bilang Alkitab kita palsu atau Alkitab kita apa, itu terserah orang lain menganggap. Memang kita kalau udah percaya apa ya pun yang mereka katakan, pasti kita tidak akan tergoda dengan orang yang mengatai kita. Atau ada juga yang orang istilahnya merendahkan saya kalau mau di fakultas teologi ini, yaitu tentang saya juga ini masih gugup ya, karena ya ini pertama kali saya untuk khotbah. Biasanya cuma membawakan firman di Komparem atau di kegiatan-kegiatan kecil, tetapi ini di kegiatan yang besar, karena ya saya untuk melatih kepercayaan diri saya, karena dari kecil pun saya nggak pernah percaya diri untuk bicara di depan banyak orang yang menyaksikan tentang saya. Dari kecil itu seperti apa orangnya pasti ada yang tahu. Di sini ada yang pasti dari kecil sudah tahu sifat saya, yaitu Pak Bambang, karena dulu waktu saya masih kecil sering latihan langen sekar di rumah mbah saya. Jadi pasti tahu apa sifat saya itu seperti apa, dan kalau ngomong itu ya nggak pernah ngomong. Mbah saya sampai bingung, kok kamu bisa di teologi apa bisa. Terus padahal saya nggak, dari TK pun saya belum pernah mendengarkan kamu baca. Sekarang sudah mendengarkan ya. Untuk menutup khotbah pada hari ini, di dalam ayat Alkitab Ulangan 27 ayat 60a, yaitu terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk doa syafaat dan doa aplikasi. Saya antarkan. Bapa yang di dalam surga, terima kasih pada sore hari ini kami kembali datang bersama jemaat GKJ Petoran, mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu baru. Bapa di surga, kami bersama dan berdoa buat jemaat yang sakit dan atau sedang dalam pemulihan, yaitu Bapak Slamet Prianto Petoran 2, Bapak Sukir Petoran 2, Ibu Tati Lestari Petoran 2, Bapak Asih Kostanto Petoran 3, Ibu Sukeksi Petoran 6, dan Ibu Mariati Petoran 6 yang saat ini sedang menjalani opnam di Panti Waluyo. Dan juga untuk jemaat yang lanjut usia yang sudah tidak bisa lagi berkumpul beribadah atau datang di gereja ini, Tuhan ya juga berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani hidupnya, supaya berkat Tuhan selalu menyertai semua jemaat. Dan juga berdoa kepada lembaga-lembaga atau yayasan atau sekolah Kristen di kota Surakarta. Yang pertama yaitu TK Kristen Petoran, berkati dan berikan kekuatan atau kelancaran dalam mengelola TK Kristen Petoran ini, supaya apa yang sudah dikelola dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan juga untuk sekolah-sekolah Kristen di kota Surakarta ini, dari TK sampai SMK dan Solo Tech University, berkati dan lindungi semuanya. Dan juga lembaga-lembaga kesehatan Kristen atau yayasan Kristen, yaitu Rumah Sakit Panti Waluyo, gereja-gereja Sinode GKJ dan Klasis Solo
dan terkhusus untuk Gereja Kristen Jawa Petoran. Berkati Bapak Pendeta dan keluarganya, berkati penetua dan keluarganya, berkati diaken dan keluarganya, dan juga berkati warga gereja dari Petoran 1 sampai Petoran 7 ini, atau yang tidak dapat berkumpul di tempat ini. Dan juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, berkati Bapak Presiden dan jajarannya sampai Bapak Ibu RT RW kami. Berikan hikmat marifatmu untuk menjaga atau memimpin bangsa ini supaya jauh dari kesalahan atau dosa yang diperbuat. Inilah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, baiklah pada sore hari ini kita diberikan waktu untuk menghaturkan persembahan sebagai ucap syukur kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai ayat dalam menghaturkan persembahan akan kami ambilkan dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 14 yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu yang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menghaturkan persembahan. Setelah kantong beredar, Bapak Ibu kami persilakan untuk menghaturkan persembahan untuk TK Kristen Petoran kita yang tercinta, untuk maju di muka untuk sebagai persembahan kita. Untuk mengiringi beredarnya kantong persembahan, kita akan pujikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, Kidung Jemaat 439. Mari kita haturkan persembahan kita ini ke dalam doa. Saya hantarkan. Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan, Allah yang berkuasa atas segala alam semesta yang ada di muka bumi ini, kami bersyukur Allah bahwa Engkau telah memberikan berkat, mencurahkan berkat dalam kehidupan kami.
Dan saat ini kami boleh menghaturkan berkat itu kembali, dan kami kembalikan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau terima, Engkau berkati, sehingga persembahan ini Bapa dapat bermanfaat untuk perkembangan pelayanan di GKJ Petoran. Kau pakai siapapun yang Kau pilih untuk menata, mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan roh, kebijaksanaan di dalam menata persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami haturkan untuk TK Kristen Petoran. Engkau berkati dan Engkau terima ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk persembahan-persembahan yang lain, baik itu persembahan istimewa, persembahan perpuluhan, dan persembahan yang lain yang diberikan oleh jemaat kami, umat-Mu Tuhan. Kau berkati dan Engkau terima apa yang menjadi persembahan kami. Bapa, kami mengucap syukur, dan kami juga akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini, dan kami boleh naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sebelum pulang kembali mengingatkan kembali bahwa berkat Tuhan atau Tuhan melihat bahwa kita sebagai umat manusia harus selalu percaya dan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pada sore hari ini kita akan memuji nama Tuhan, kumenang-kumenang di dalam Tuhan Yesus. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, 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 Dia bangkit. Haleluya, Yesus.